Kami mengundang Bapak dan Ibu untuk ikut kelas pajak dengan tema pelaporan SPT tahunan PPH orang pribadi, terutama untuk tahun 2022 yang apabila Bapak dan Ibu belum melaporkan. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, di sini kita akan berbicara mengenai pelaporan SPT orang pribadi. Sebentar ya Bapak Ibu. Nah, apa sih definisi wajib pajak orang pribadi itu? Orang pribadi itu adalah orang pribadi yang menjadi subjek pajak di Indonesia adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Nah, ini pengertian SPT tahunan. SPT tahunan itu adalah SPT hmm, untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. Sedangkan SPT sendiri adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Di sini ada gambar mengenai SPT formulir untuk orang pribadi ada 3 macam. Jadi ada 1770, 1770S, 1770SS. Nah, mengapa Bapak Ibu harus melaporkan SPT tahunannya? Untuk wajib pajak atau orang pribadi yang sudah memiliki NPWP memiliki kewajiban perpajakan, yaitu mendaftarkan, menghitung, membayar, dan melaporkan. Nah, ini mendaftarkan diri itu bagi orang pribadi untuk memperoleh NPWP yang telah memenuhi syarat objektif dan subjektif. Lalu menghitung pajak yang harus dibayar sesuai dengan kegiatan usahanya dari wajib pajak tersebut. Selanjutnya, setelah menghitung, Bapak dan Ibu membayar pajak yang seharusnya dibayar dengan mekanisme membayar sendiri ke kas negara melalui bank atau kantor pos. Lalu melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam SPT tahunannya sesuai kondisi yang sebenarnya. Nah, ini jenis-jenis SPT untuk orang pribadi. Ada 1770, 1770S, ataupun 1770SS. Nah, ini peruntukannya berbeda. Berbeda-beda ya, Bapak Ibu. Untuk 1770 itu Bapak dan Ibu memiliki penghasilannya dari usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan ataupun norma penghitungan penghasilan neto dari satu atau lebih pemberi kerja. Bapak Ibu juga memiliki penghasilan final ataupun penghasilan lainnya. Sedangkan untuk 1770S, Bapak dan Ibu penghasilannya berasal dari satu atau lebih pemberi kerja. Memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, ataupun Bapak Ibu memiliki penghasilan yang dikenakan final. Sedangkan untuk 1770SS, ini hampir sama dengan 1770S, tetapi nilai penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta dalam setahun. Nah, kapan sih batas waktu penyampaian SPT untuk orang pribadi ini? Biasanya kita tahunya tanggal 31 Maret, tapi undang-undang bilangnya 3 bulan setelah akhir tahun buku. Sedangkan apabila Bapak dan Ibu dalam penghitungan SPT-nya terdapat kekurangan pembayaran pajak yang terutang, maka harus dibayar sebelum pelaporan SPT-nya disampaikan oleh Bapak Ibu ya. Nah, ini media penyampaian SPT.
Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan melalui e-filing atau e-form untuk 1770. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tadi kan sudah disebutkan Bapak dan Ibu setelah memiliki NPWP menghitung pajaknya. Nah, Bapak Ibu dapat menghitung pajaknya. Bila terdapat kurang bayar, Bapak dan Ibu harus membayar terlebih dahulu, lalu diisi SPT-nya, baru bisa dilaporkan. Kalau setelah eh, untuk yang lainnya, misalnya Bapak dan Ibu sudah dihitung, ternyata terdapat lebih bayar, lalu isi SPT-nya bisa dilapor. Nihil juga sama. Dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dalam pengisian SPT itu bisa dipotong jika Bapak dan Ibu bekerja di suatu perusahaan. Kartu keluarga, karena nanti kita mengisi PTKP, daftar harta, daftar hutang, catatan omset per bulan untuk bagi WP yang berdagang, dan bukti pembayaran PPh-nya. Nah, di sini ada tata cara pelaporan SPT tahunan 1770 SS. Untuk lapor SPT, Bapak dan Ibu masuk ke laman DJP online. Nah, ini alamatnya. Lalu Bapak nanti tampilannya seperti ini. Bapak dan Ibu login di NPWP ini, terus sandinya apa, masuk. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Masukkan NPWP, masukkan kata sandi, masukkan kode keamanan, lalu klik tombol login. Di sini nanti setelah Bapak dan Ibu masuk, ini di sini kan ada muncul ini nama wajib pajaknya nih, halo nama wajib pajak nih. Terus di sini diterangkan, Bapak dan Ibu klik tombol yang 3 di samping, di atas kanan. Nah, nanti ada pilihannya ini, informasi, isinya profil, bayar, lapor. Bapak dan Ibu pilih yang lapor. Setelah lapor, nanti Bapak dan Ibu akan scroll ke bawah nih, terus kita ada pilihannya e-form atau e-filing. Bapak dan Ibu untuk yang menggunakan SS, pilihnya e-filing. Lalu klik tombol buat SPT. Di sini pun ada tampilan nih kalau Bapak dan Ibu sudah pernah lapor. Tahun berapa terakhirnya. Ini ada tahun pajaknya 2021, berarti wajib pajak tersebut terakhir lapor 2021. Nah, ini ada pertanyaan sebelum mengisi sebenarnya. Untuk yang S atau SS sama ada pertanyaan ini. Yang membedakan nanti pada saat menjawab di pertanyaan yang ketiga. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Nah, itu kalau yang SS dia akan pilihnya ya. Tapi kalau yang nanti S menjadi S, dia pilihnya tidak. Nah, nanti setelah dijawab ketiganya akan muncul seperti ini. SPT 1770 SS yang ada tanda panahnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa isi nih tahun pajaknya, SPT-nya statusnya normal atau pembetulan. Lalu lanjut. Setelah itu Bapak dan Ibu bisa langsung isi dari penghasilan brutonya. Ini juga bisa didapat dari bukti potong yang Bapak Ibu miliki. Di situ juga ada pengurangannya, nanti PTKP-nya juga bisa dipilih sesuai kondisi yang ada di bukti potong tersebut. Lalu bisa lanjut, setelah sampai sini bisa dilanjut. Nanti kita ke bagian B. Bagian B itu adalah penghasilan yang dikenakan final. Dikenakan final tuh bisa apa aja. Misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan hadiah yang sudah dipotong. Seperti itu bisa disebutkan di sini. Terus ini yang nomor 10 itu penghasilan yang dikecualikan dari objek. Ini juga bisa, misalnya Bapak dan Ibu mendapatkan warisan, bisa disebutkan di sini nih nilainya berapa. Warisan, hibah ini bisa masuk ke sini. Lalu kita lanjut, kita ke bagian daftar harta. Untuk SS,
harta dan kewajiban itu hanya jumlah keseluruhannya. Jadi harta Bapak dan Ibu memiliki misalnya ada motor, ada tabungan, ada rumah, itu di total sesuai dengan harga belinya. Kalau untuk tabungan untuk nilai yang tertera untuk tahun pajak tersebut. Begitu juga dengan kewajiban atau hutang. Kewajiban dan hutang itu untuk akhir tahunnya di akhir Desembernya itu nilai hutangnya masih berapa sih? Itu yang disebutkan di sini. Itu juga langsung keseluruhannya. Misalnya ada beberapa bank Bapak dan Ibu pinjam, itu di total di sini. Lalu lanjut, nah ini kalau untuk SS sampai sini terus setuju. Setelah Bapak dan Ibu baca pernyataannya, klik setuju, lalu klik selanjutnya. Setelah Bapak klik selanjutnya, ini ada resume nih. Jenis formulirnya apa, tahun pajak berapa, pembetulan ke berapa, status SPT-nya seperti apa. Nanti kalau sudah lengkap, bisa langsung ambil kode verifikasi. Nah, klik di sini, nanti eh, kode verifikasinya akan masuk ke email Bapak dan Ibu. Nah, kode verifikasinya ini setelah diambil dari email bisa diklik dimasukkan kode verifikasi di sini lalu kirim SPT. Nah, ini kalau sudah dapat BPE-nya setelah Bapak kirim SPT-nya. Baik, kita lanjut ke tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S. Maaf, boleh tanya, ini kecepatan nggak ya? Ada suaranya nggak, Mbak? Kayaknya aman-aman aja sih. Aman ya? Dilanjut aja, Bu. Oh ya, Aman, Bu Puri. baik, kita lanjut ke tata cara pelaporan SPT tahunan untuk 1770S. Ini sama dengan yang tadi, sampai dengan pembuatan SPT tadi ya. Jadi kita bisa agak skip. Ini sama. Sama. Nah, ini yang tadi saya bilang, pertanyaannya ada 3 ini. Nah, yang membedakan adalah pertanyaan ketiga ini. Pada saat menjawab tidak, dia akan muncul pertanyaan tambahan. Anda dapat menggunakan formulir 1770S dengan form apa. Jadi bisa dengan bentuk langsung formulir kalau Bapak dan Ibu sudah tahu cara pengisiannya, dengan panduan nanti sebelum mengisi ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab seperti itu atau dengan upload SPT. Lalu Bapak dan Ibu klik tombol SPT 1770S. Nah, di sini eh, kita masuk langsung ke lampirannya terlebih dahulu. Untuk pengisian SPT 1770S, itu kita langsung masuk ke bagian-bagian yang di lampiran. Nah, lampirannya terdiri dari apa aja nih? Bagian A itu penghasilan yang dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Seperti apa? Ini contohnya. Jadi ada pada saat klik tambah, nanti ada kotak ini yang berisi informasi mengenai jenis penghasilan yang Bapak dan Ibu terima. Misalnya kalau Bapak dan Ibu bekerja di suatu Bapak dan Ibu ASN atau PNS, ini kan misal menerima honorarium, contohnya ini ya. Nah, di sini ada nih honorarium atas beban APBD atau APBN. Ini kan sudah final dipotong oleh pemberi kerjanya. Jadi Bapak dan Ibu pilih di sini DPP-nya berapa berdasarkan bukti potong tersebut, terus PPh terutangnya berapa. Setelah Bapak simpan, nanti akan muncul ini. Seperti ini. Atau misalnya Bapak dan Ibu juga menyewakan, di sini juga bisa ada pilihannya nih, menyewakan rumah, punya kontrakan lah. Itu bisa dipilih di bagian sini juga. Disesuaikan DPP-nya berapa, maksudnya Bapak dan Ibu itu menyewakan rumahnya seharga berapa setahun.
Lalu kita ke bagian B, yaitu harta pada akhir tahun. Nah, kalau untuk yang di 1770 SS, tidak ada rincian hartanya, hanya totalnya. Untuk yang 1770 S, kita bisa rinci nih Bapak Ibu. Bapak dan Ibu punya harta apa aja? Kalau di sini contohnya tabungan. Diklik tabungan, terus nih nama hartanya tabungan, tahun perolehan itu biasanya diisi dengan tahun pajak pada saat Bapak pelaporannya. Jadi ini kan untuk tahun pajak 2021 pilihan SPT-nya. Dia berarti nilai yang terakhir di 2021-nya. Nilainya misal 100 juta. Keterangannya bisa disebutkan nama banknya. Nah, misalnya ada harta lagi. Bapak bisa tambah nih di sini nih. Bapak dan Ibu tambah di sini, terus jenis hartanya apa? Motor. Dicari yang kendaraan. Pilih yang sepeda motor. Nanti nih nama hartanya sepeda motor, tahun perolehannya itu tahun Bapak dan Ibu beli. Terus harga perolehan, harga waktu Bapak dan Ibu beli. Di sini bisa keterangannya, jenis motornya ataupun nopolnya, nomor polisinya. Seperti itu. Dan disesuaikan Bapak dan Ibu ada harta apa aja. Kalau mau tambah, silahkan di sini, nanti disesuaikan di sininya. Nanti muncul seperti ini, dan nanti akan total semuanya. Nah, ini bagian C, yaitu kewajiban atau utang. Ini sama dengan harta. Jadi pada saat Bapak dan Ibu memiliki hutang di beberapa tempat, ini bisa dipilih juga di sini. Diklik tambah, nanti muncul di sini, Bapak dan Ibu bisa pilih. Ini pilihannya kebetulan kartu kredit, di bank apa, alamat banknya di mana, tahun peminjamannya ya. Ini tahun peminjamannya tahun berapa misalnya. Di sini disesuaikan nilainya pada akhir tahunnya. Nanti akan muncul seperti ini juga. Nah, ini daftar susunan anggota keluarga. Tadi kan kita juga menyediakan dokumennya ada kartu keluarga ya, karena di sini nanti pada saat menginput tanggungan itu dimintakan NIK anggota keluarganya juga. Jadi misal di sini contohnya adalah Puput Tri. NIK-nya ini hubungan keluarganya anak. Nanti pekerjaannya apa? Di sini diisi di sini. Nanti tambah nama istri, NIK-nya berapa, hubungan istri, pekerjaannya apa, ibu rumah tangga atau mengajar, itu boleh disesuaikan dengan kondisi pekerjaan istri. Lalu kita lanjut. Nah, ini kita langsung lanjut ke lampiran satunya. Tadi kita kan dari lampiran 2 ya. Biasanya kalau pengisian SPT tahunan tuh kalau ada lampirannya kita mengisi dari lampiran yang agak belakang. Nah, di sini nih bagian A yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Ada bunga, royalti, sewa, hadiah, keuntungan dari penjualan, penghasilan lain. Nah, di sini kan disebutkan penghasilan dalam negeri lainnya tidak termasuk penghasilan dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Karena di sini ada sewa juga ya. Nah, di sini sewanya itu adalah sewa yang kendaraan. Kalau yang di final itu sewanya sewa tanah dan atau bangunan. Jadi kalau yang di sini bisa sewa kendaraan. Bapak dan Ibu menyewakan mobil, bisa di sini dimasukkannya. Terus di bagian B ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan, sumbangan, hibah, warisan, bagian laba, klaim asuransi, dan beasiswa. Nah, ini nanti dimasukkan nih Bapak Ibu. Jadi kalau anak Bapak dan Ibu yang belum memiliki NPWP, mempunyai beasiswa juga bisa dimasukkan ke dalam sini. Lalu kita lanjut ke bagian C, yaitu daftar pemotongan. Nah, untuk 1770S ini kan memang ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki pekerjaan dari satu atau lebih pemberi kerja. Nah, ini bisa diklik tambah untuk memilih jenis pajaknya.
Tentunya karena Bapak dan Ibu bekerja, maka PPh-nya adalah PPh pasal 21. Terus nanti di sini Bapak dan Ibu ketik NPWP pemotongnya, atau di sini biasanya NPWP perusahaan. Pada saat NPWP ini valid, nama pemotong atau pemungut ini akan muncul otomatis. Lalu Bapak dan Ibu ketik nomor bukti pemotongan. Itu ada semua di bukti potongnya. Tanggal bukti potong pun ada di bagian bawah. Jumlah PPh yang dipotong atau dipungut juga ada, tertera di bukti potong tersebut. Nah, ini kalau sudah tampilannya kan seperti ini. Bapak dan Ibu misalnya lebih dari satu nih punya kantornya 2 misalnya. Bisa ditambah di sini. Terus di jenis pajaknya juga disesuaikan, NPWP-nya sama. Nanti dia akan akumulasi ya di total. Nah, ini bagian induk. Bagian induk akhirnya nanti munculnya seperti ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa klik dari bagian yang identitas. Nah, identitas itu status perkawinannya. Tadi kan ada anak satu ya di contoh tadi ya. Jadi posisinya kawin. Nanti di sini lanjut dulu karena ini kan karena NPWP itu adanya di satu dan itu adalah suami, maka dia sebagai kepala keluarga. Lalu kita lanjut ke bagian A-nya. Nah, di sini penghasilan netonya ini angkanya berasal dari total yang tadi bukti potong Bapak dan Ibu sudah input. Kalau tadi tidak ada tambahan di penghasilan neto dalam negeri, dia juga akan nol. Tidak ditambah di sini, bisa ditambah di sini kalau misalnya Bapak dan Ibu ada penghasilan lainnya. Nah, ini totalnya, maaf, seperti ini. Nah, ini ada zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Untuk yang Muslim itu kan dapat sebenarnya zakat itu dapat dikurangkan menjadi pengurang untuk di penghasilan ini. Namun bukti untuk Bapak dan Ibu membayarkan zakat itu tertentu. Jadi tidak semua lembaga zakat itu bisa kami akomodir. Hanya lembaga yang memang ditunjuk oleh pemerintah seperti Basnas, Babis, Lasmis, gitu, seperti itu. Selain itu kita belum mengakui zakat itu sebagai pengurang. Dan nanti jumlah penghasilan netonya berapa setelah ada pengurangan zakat ataupun tidak nanti di sini. Kita lanjut. Nah, ini PTKP. Tadi posisinya kawin, anaknya satu. Jadi Bapak dan Ibu klik di sini akan satu. Nah, di sini nanti otomatis sesuai dengan kondisi PTKP K1. Dan ini pun otomatis PKP-nya dari penghasilan neto dikurangi ini menjadi ini. Nah, ini juga PPh terutangnya, ini otomatis Bapak Ibu. Jadi, ini Bapak dan Ibu tidak perlu hitung lagi. Seperti itu. Nah, untuk nomor 12 ini, PPh yang dipotong dan dipungut, ini berasal dari bukti potong yang tadi Bapak dan Ibu sudah input. Dia otomatis seperti ini di sini masuk. Nah, tadi kan PPh terutangnya 3 juta. Terus di sini PPh yang dipotongnya 3 juta, maka PPh yang harus dibayar sendirinya adalah 0. Karena PPh yang dibayar sendirinya 0, PPh yang dibayar sendiri untuk PPh pasal 25-nya pun tidak ada. Nah, gimana kalau kondisinya Bapak dan Ibu memiliki 2 penghasilan? Seperti misalnya saya mundur lagi. Nah, di sini Bapak dan Ibu memiliki penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan nih, 123 juta. Terus Bapak dan Ibu ternyata memiliki penghasilan lain. Di sini dimasukkan di sini. Mungkin tidak rutin kan, tapi Bapak dan Ibu memiliki penghasilan nih 2 bulan, 3 bulan nih. Di jumlah di sini, nanti di sini kan jumlah penghasilan netonya pasti akan berubah nih. Nah, karena di sini misalnya di sini 5 juta Bapak dan Ibu punya penghasilan. Di sini berarti menjadi 128 juta. Maka PPh-nya pun nanti kan akan berubah tidak menjadi 3 juta lebih. Artinya di sini pasti akan lebih ya. Sedangkan Bapak dan Ibu yang dipotong hanyalah 3 juta.
berarti ada kekurangan yang harus Bapak dan Ibu store dulu. Seperti itu. Bapak dan Ibu harus store dulu nih kekurangannya dengan menggunakan SSP atau BPN. Bapak dan Ibu buat billing, terus Bapak dan Ibu store. Seperti itu. Nah, ini kalau yang kondisi contohnya ini adalah nihil, karena tadi PPh terutang 3 juta, PPh dipotong 3 juta. Nah, ini angsurannya juga tidak ada karena Bapak dan Ibu tadi nihil. Lalu kita bisa lanjut ke surat pernyataannya. Nah, ini pernyataannya seperti ini, lalu Bapak dan Ibu klik setuju, lalu lanjut ke selanjutnya. Nah, ini semacam resumenya, seperti yang SS juga sama, seperti ini juga ada. Lalu klik ambil kode verifikasi di sini, dia akan larinya ke email Bapak dan Ibu, email yang didaftarkan ya Bapak dan Ibu ya. Nah, ini bukti penerimaannya. Kita lanjut langsung ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke SPT tahunan 1770. Nah, kalau 1770 itu adalah penggunaannya menggunakan e-form. E-form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan format dokumen PDF yang pengisiannya dapat dilakukan secara offline dengan mengunduh formulirnya terlebih dahulu. Formulir PDF dapat dibuka menggunakan aplikasi Adobe Reader 32 bit. Nah, untuk yang 1770 itu dia tidak menggunakan 1770 untuk yang berusaha menggunakannya 1770 e-form ini. Jadi tidak menggunakan yang di 1770S ataupun S. Nah, kelebihannya apa nih untuk e-form? Kalau e-form itu pada saat kita membuka dan mengunduh memerlukan akses internet. Tapi pada saat pengisian kita tidak bergantung pada akses internet. Dan mengerjakannya pun bisa di mana aja dan bentuknya dalam bentuk PDF dapat diakses semua sistem operasi komputer. Ini untuk masuknya juga sama, tetap di DJP online ya Bapak Ibu ya. Sama, ini seperti yang tadi 1770S atau SS sama. Nah, pada saat yang pilih lapor, nah di sini setelah itu baru perubahannya, perbedaan di sini nih Bapak Ibu. Yang tadi kita kan pilihnya e-filing. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang melakukan pekerjaan bebas, ini kita di e-form yang dipilih. Nah, buat SPT dulu, ini yang seperti tadi saya sudah sebutkan juga, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah lapor, akan tercermin di sini. Ini juga ada pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Dijawab iya, nanti langsung ada pilihannya e-form SPT tahunan OP formulir 1770. Klik di sini. Nah, setelah itu tampilannya muncul ini nih. Seperti tadi, tahun pajak, status SPT, pembetulan keberapa, kalau memang sudah pembetulan. Nah, ini ada permintaan mengunduh di sini. Kalau untuk 1770S atau SS tidak ada ini. Nah, Bapak dan Ibu bisa media pengiriman tokennya melalui apa? Email. Klik email. Lalu Bapak dan Ibu langsung kirim permintaan nih. Kirim permintaan ini adalah untuk mengunduh SPT 1770 PDF-nya dan mengirim token. Kalau untuk 1770S atau SS, permintaan token itu ada di terakhir. Untuk 1770 ada di awal. Nah, ini nanti emailnya untuk tokennya itu larinya ke email Bapak dan Ibu. Dan sedangkan ini kalau PDF-nya Bapak bisa cari di bagian download. Nah, ini kalau sudah sukses ada seperti ini. Unduh formulir dan kirim token telah berhasil. Bapak dan Ibu bisa cek nih email Bapak dan Ibu. Tokennya sudah terkirim apa belum? Sudah terima apa belum? Unduhannya juga bisa dilihat di bagian download. Nah,
Tampilannya nanti di bagian download, di file download Bapak dan Ibu ada seperti ini. Ada form 1770, terus ini adalah NPWP, terus ada underscore, ini tahun pajak, terus underscore lagi 0. Nah, ini tidak boleh di rename. Jadi biarkan seperti ini saja. Nah, di sini juga saya mau informasikan apabila Bapak dan Ibu tidak yakin nih ternyata mengunduh lagi. Nanti kan tampilannya di sini ada yang satu nih berarti ya. Nah, ini jangan dipakai yang satu. Karena Bapak dan Ibu kalau satu itu kan itu untuk pembetulan ya. Ini kondisinya kondisi normal ataupun pembetulan. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus sesuaikan dulu nih. Bapak sudah pernah lapor atau belum untuk SPT-nya. Nah, ini apabila status unduhan telah selesai, buka foldernya di download di perangkat Anda. Nah, ini. Seperti ini. Klik 2 kali. Nah, ini. Jangan mengubah nama formulir. Seperti ini ya. Yang sudah saya sebutkan ini jenis SPT-nya, ini NPWP-nya, ini tahun pajaknya, ini status SPT. Nah, ini tampilannya ya Bapak dan Ibu. Jadi pada saat pengisian SPT tahunan 1770 ini kita memulainya dari lampiran 4. Lampiran 4 itu isinya apa? Isinya mengenai harta pada akhir tahun. Cara pengisiannya sebenarnya hampir sama pakai kotak itu juga seperti yang tadi di 1770S. Jadi Bapak pilih dulu tambah, nanti muncul kotak, Bapak pilih hartanya apa, tahun perolehan, jenis hartanya, harganya, seperti itu. Ini sudah. Lalu kita akan lanjut lagi. Nah ini bagian hutangnya di bawahnya ya. Bagian hutang ada di bawahnya. Terus ini juga ada daftar susunan anggota keluarga. Ini untuk pengisian yang ini sama dengan 1770S. Nah, untuk 1770 ini ada lampiran 3. Lampiran 3 itu berisi penghasilan yang dikenakan final. Di sini kalau di sini ketahuan ya, ini karena sudah apa namanya? Sudah hasil yang sudah di print seperti ini. Jadi bunga deposito, bunga diskonto, penjualan saham, Bapak dan Ibu bisa sesuaikan penghasilan yang Bapak terima. Nah, ini ada penghasilan khusus bagian A nomor 16, yaitu penghasilan lain yang dikenakan final berdasarkan PP 46 atau 23. Sekarang dengan PP 55 ya Bapak Ibu. Nah, ini di sini disebutkan penghasilannya berapa. Nah, ini karena masih di bawah 500 juta, makanya PPh-nya itu 0. Seperti itu. Nah, ini dijelaskan di sini. Kalau omset sudah di atas 500 juta setahun, bagaimana penghitungannya? Nah, ini kalau yang sudah di atas 500. Jadi lapis pertama kan Bapak dan Ibu 500-nya tetap nih ada. Nah, 500-nya itu bebas pajak. Yang dihitung adalah lapis keduanya, yaitu 200 jutanya dikali tarif PPh finalnya, kali 0,5%. Jadi Bapak dan Ibu cuma bayar 1 juta. Bukan dari 700 dikali 0,5%. Bukan seperti itu. Bagaimana penghitungan yang sebulannya? Mungkin Bapak dan Ibu juga misalnya mendapatkan di atas 500-nya kan tidak di akhir tahun gitu. Misalnya di bulan Oktober Bapak dan Ibu 499 juta nih. Nah, di bulan berikutnya sudah 501 misalnya. Berarti yang Bapak dan Ibu hitung itu 1 jutanya di bulan apa tadi November, 1 juta dikali 0,5%-nya. Seperti itu. Ini penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Ada bantuan, warisan, bagian laba, klaim asuransi, beasiswa, penghasilan lain yang tidak termasuk objek. Ini masih di bagian lampiran 3.
Nah, ini ada penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Ini berarti dihitung sendiri lagi penghasilan istri atau suaminya. Nah, ini lampiran 2. Lampiran 2 ini daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa saja Bapak dan Ibu usaha tapi memiliki penghasilan yang diterima dari pemberi kerja. Bapak dan Ibu bisa input juga di bagian 17702 ini, lampiran 2 ini. Jadi pemotong pajaknya siapa, Bapak dan Ibu bekerjanya di mana, ini disebutkan ini sebagai pemotong pajak, NPWP perusahaan berapa, nomor bukti potongnya berapa, tanggal berapa dipotongnya, terus jenis pajaknya, dan jumlah yang dipotong. Apabila Bapak dan Ibu memiliki 2 atau lebih, bisa ditambah di sini disesuaikan. Nah, ini kita lanjut ke 17701-nya. Nah, di sini ada nih peredaran usaha. Peredaran usahanya berapa? Ini untuk yang menggunakan pembukuan ya Bapak Ibu ya. Yang usaha dan menggunakan pembukuan bukan pencatatan, maka peredaran usaha berapa? Harga pokoknya berapa? Ini sesuai laporan keuangan yang Bapak dan Ibu buat. Sedangkan Bapak dan Ibu yang menggunakan pencatatan, maka isinya di bagian sini. Misalnya Bapak dan Ibu dagang, peredaran usahanya selama setahun itu berapa. Dan normanya untuk perdagangan disesuaikan dengan clue-nya Bapak dan Ibu, dicari ada norma penghitungannya tersendiri, nanti penghasilan netonya berapa. Ini untuk masing-masing jenis usaha ini berbeda-beda norma penghitungannya. Nah, ini contohnya, ada pemberi kerjanya ini. Tadi kan pemotongannya, ini adalah penghasilannya. Penghasilan bruto berapa, pengurangnya berapa, penghasilan netonya menjadi berapa. Nah, ini di 1770 lampiran 1 halaman 2-nya juga ada penghasilan lain yang tidak bersifat final ya. Ada bunga, royalti, sewa, penghargaan, keuntungan dari penjualan harta, penghasilan lainnya. Ini untuk formulir 1770 induknya. Nah, ini juga yang kuning ini Bapak dan Ibu ini otomatis ambil dari lampiran yang sudah Bapak dan Ibu input. Seperti itu ya. Nah, untuk PTKP nanti Bapak dan Ibu juga disesuaikan dengan kondisinya. Nanti di sini juga muncul ini seperti ini. Ini sama dengan 1770S. Jika Bapak dan Ibu ada pekerjaan, misalnya tadi dagang juga dan Bapak dan Ibu juga bekerja, di sini bisa akan terinput dari yang 1770 lampiran 1 yang ada pekerjaan bebas itu, dagang, terus normanya berapa, penghasilan netonya berapa, nanti penghasilan netonya akan masuk di sini, di nomor 1 ini. Dia akan menjumlah, jadinya kan kemungkinan ini PKP-nya kan tidak 60 juta ya, karena tadi ada penghasilan itu di sini. Berarti di sini juga tidak nihil, pasti ada kurang bayarnya. Dan Bapak dan Ibu harus lunasi dulu kekurangan ini sebelum dilaporkan. Ini bagian identitas ya. Ini detailnya aja sebenarnya. Kita bisa skip ya. Ini juga ditanda tangan karena Bapak dan Ibu sekarang sudah menggunakan apa namanya pakai e-form dan itu langsung tanda tangan basah seperti ini juga. Ini nanti ada pilihan submit setelah Bapak dan Ibu selesai. Oh ya Bapak dan Ibu, pada untuk yang 1770 ini, pada saat Bapak dan Ibu mengunduh, nanti ada bagian-bagian yang berwarna merah seperti ini di halaman depan.
Nah, itu wajib diisi. Jadi yang berbagian merah ini tidak bisa kalau tidak diisi. Nah, seperti ini kan, unggah lampiran. Nah, ini laporan keuangan ataupun eh, pencatatan Bapak dan Ibu, rekapitulasinya. Karena ada lampiran untuk yang menggunakan pembukuan berarti laporan keuangan, yang masih menggunakan pencatatan berarti rekapitulasi peredaran brutonya dan PPh yang sudah dibayarkan setiap bulannya. Nah, ini ada permintaan kode verifikasi yang sudah saya sebutkan, kode verifikasi itu di awal dan dia adanya di email Bapak dan Ibu. Bapak copy, pindahkan ke sini lalu Bapak submit. Nah, ini. Nah, ini contohnya ya, contoh kode verifikasi yang masuk ke email Bapak dan Ibu. Nah, ini ada 6, 6 digit ya, 6 digit ini Bapak dan Ibu copy, lalu dimasukkan ke sini, lalu disubmit untuk laporan SPT-nya. Jika sudah, nanti Bapak dan Ibu akan menerima PPE. Dan ini pun dikirim ke email Bapak dan Ibu. Seperti itu. Oke, untuk materinya sudah selesai. Boleh dilanjut, Pak Gentur. Baik, terima kasih Bu Puri untuk pemaparan materinya yang sangat detail ya untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi, baik menggunakan form 1770S, 17SS maupun yang 1770 saja. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan terkait pelaporan SPT tahunan orang pribadi bisa ditanyakan, bisa raise hand atau bisa juga ditanyakan di kolom chat. Buat kesempatan bagi Bapak Ibu, silahkan. Baik, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan boleh. Apa malah bingung ya tadi karena banyak banget materinya? Nah, kan Bapak Ibu jika misalnya tidak bisa raise hand, bisa juga diketik di kolom chat saja. Gimana nih Bu Puri kok? Kayaknya sudah cukup jelas semua, apa gimana nih kok? Gak ada respon. Apa mungkin Eh, lagi ngantuk? Jadi mungkin mungkin ngantuk kali ya Pak Gentur ya. Ini siang-siang kita acaranya jam 2 Pak Gentur. jam-jam rawan ya. Enaknya kayaknya enak tidur ya. Atau boleh seperti ini mungkin Pak Gentur, mereka tidak punya pertanyaan saat ini karena mereka masih bingung atau seperti apa. Mungkin nanti bisa di apa nomor chat kita diberikan ke mereka lewat Nah, saya chat di sepertinya sini. ada. Jadi mereka bisa bertanya melalui WA kami, WA helpdesk kami. Oh ya, tambahan untuk Bapak dan Ibu. Tadi kan juga disebutkan ya batas penyampaiannya itu 1 Maret atau 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, apabila Bapak dan Ibu melaporkan terlambat, apalagi tidak melaporkan SPT tahunan, maka akan ada denda. Berapa sih dendanya? Dendanya 100.000 gitu. Jadi Bapak dan Ibu walaupun lapor tahun berapapun, tetap dendanya adalah 100.000. Nah, bagaimana kalau Bapak dan Ibu sudah mendapatkan surat tagihannya atau dendanya? Nah, silahkan dibayarkan ke kas negara melalui pos ataupun bank persepsi dengan membuat kode billing terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini sudah dicantumkan ya konsultasi helpdesk kami di 0812 1299 9753.
Nah, ini jam kerjanya juga jam 8 sampai dengan jam 16. Ini sama dengan jam pelayanan kami. Seperti itu. Bapak Ibu yang misalnya habis selesai kegiatan ini tiba-tiba ada pertanyaan, bisa nanti coba hubungi kami di nomor WA ini ya. Oke, gimana nih Bu Puri? Karena kayaknya beneran nggak ada pertanyaan lagi nih kayaknya. Ya, kalau mereka sudah lapor sebenarnya berarti Bapak dan Ibu ini sudah mengerti ya, Pak Iya, Gentur ya. Sudah lapor SPT, berarti sudah paham sebenarnya pengisian SPT. Tapi kan kami mengundang untuk mengingatkan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang terlupa seperti itu bisa. Bagaimana Pak Gentur? bentar kita tunggu berapa menit lagi nih. Ini Bapak Ibu beneran tidak ada pertanyaan ya? Baik, karena mungkin memang tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, maka untuk kegiatan nanti ini namanya dicatat ya Pak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa hubungi. Dan untuk kegiatan kelas pajak pada siang hari ini dapat kita cukupkan. Kami selaku panitia dari kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan kelas pajak pada siang hari ini. Kami juga minta maaf apabila dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Sekian dari saya Gentur dan rekan saya Puri. Juga mohon diri untuk pelaksanaan kelas pajak pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari kami. Dan jika ada pertanyaan, silakan melalui WA Helpdesk kami di jam yang sudah disebutkan. Terima kasih. Saya izin end meeting ya Bapak Ibu.